Penilaian dan asesmen. Penilaian dan asesmen. Kenapa saya menuangkan ini dalam PowerPoint Permendikbudristek, Alpendik, Permendikbudristek 43, jam sekolah, PPA, dan Juknis, bos. Ada kaitannya, Pak ya? Ada kaitannya semua. Mari kita runtut dulu dari perundang-undangan yang lahir melatar belakangi kegiatan penilaian kita, Bapak Ibu. Perundang-undangan yang bicara tentang penilaian dan asesmen, Bapak Ibu, yang lahir tanggal 26 April dan diundangkan tanggal 28 April 2022 adalah Permendikbudristek 21/2022. Ini ditandatanganinya tanggal 28 April 2022 oleh Mendikbud Pak Nadiem Makarim. Baru diundang-undangkannya tanggal 28 oleh Beni itu yang memiliki kewenangan ya Pak di hak ajasi manusia dan perundang-undangan di Kemendikbudristek. Baik Bapak Ibu, kita coba buka yang ini Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih di dalamnya? Bapak Ibu sebetulnya sudah membuka-buka sama suami istrinya di rumah masing-masing. Tapi belum tuntas mungkin ya. Ada yang sudah tuntas tadi kata Pak Asep dan Pak Inta kan gitu, harus tuntas. Saya tidak potong Pak, tidak potong sedikit pun dari perundang-undangan yang ada PDF-nya itu Pak, yang sudah Bapak Ibu terima dari siapapun di awal. Pak, Bapak Ibu, nah ini pasal 1 di sini dibunyi pasal 1 adalah standar penilaian pendidikan. Bla 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 Bapak Ibu ya. Itu standar penilaian pendidikan diatur di dalam Permendikbudristek 21/2022. Kriteria minimal, Bapak Ibu, kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Ini minimal, Bapak Ibu ya. Minimal, maksimalnya Bapak Ibu lebih diberi keleluasaan, ya. Diberi keleluasaan di sekarang itu, Bapak Ibu. Pemerintah hanya memberikan kriteria minimal. Kita lihat minimal seperti apa. Apa itu penilaian, Bapak Ibu? Ini adalah teori, Bapak Ibu ya, teori. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, capaian perkembangan atau hasil belajar siswa. Itu penilaian. Kasih kuning supaya tidak terlalu kelek, Bapak Ibu ya. Siswa, ya. Siswa adalah itu ya, Bapak Ibu ya. Gak usah dibaca ya, Bapak Ibu ya. Siswa ini. Pendidik adalah kita. Tenaga kependidikan, tentunya yang berkualifikasi sebagai guru, omong belajar, tutor, instruktur. Ini sudah disebut-sebut sebetulnya di Undang-Undang 20/2003 Bapak Ibu ya. Dan 74/2008 pun sudah disahkan tentang guru dan kepala sekolah. Ya. Oke Bapak Ibu, pasal 2. Penilaian hasil belajar adalah dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif dan edukatif. Ini tentunya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua bahwa penilaian hasil belajar ini dilakukan secara berkeadilan, ya Pak ya. Kemudian secara objektif, biasa kan Pak ya. Sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua dari tahun ke tahun selama Bapak Ibu berkiprah di dunia pendidikan. Ya. Kemudian penilaian hasil belajar secara edukatif pun ini Bapak Ibu sudah dilakukan selama kita berkiprah di dunia pendidikan. Ya, tujuannya adalah meningkatkan proses hasil belajar. Bapak Ibu, kita ke pasal 3. Nah, bagaimana prosedurnya Bapak Ibu penilaian ini? Kalau ada beda dengan yang lainnya, mari kita lihat Bapak Ibu. Prosedur penilaian hasil belajar peserta didik siswa meliputi 1. Merumuskan tujuan pendidikan, tadi yang saya katakan Pak Asep ya. Memilih mengembangkan instrumen, kemudian melaksanakan, Bapak Ibu ya, melaksanakan, mengolah dan melaporkan ya hasil. Merumuskan tujuan, memilih pengembangan instrumen, melaksanakan, mengolah hasil penilaian dan melaporkan hasil penilaian. Nah ini Bapak Ibu dituangkan di pasal 3. Prosedurnya Bapak Ibu sebagai dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan karakteristik jalur jenjang dan satuan pendidikan. Tentunya PAUD, SD, SMP berbeda. Tuh Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut.
pasal 5. Pemilihan Bapak Ibu, pengembangan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3, mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik dan berdasarkan rencana penilaian yang termuat di dalam RPP. Bapak Ibu, kalau saya bicara RPP kan nggak etis karena Bapak Ibu kan sudah ahlinya RPP. Kenapa ada satu lembar, kenapa ada yang boleh satu lembar? Intinya kan dengan satu lembar agar guru banyak lebih menuangkan ke waktunya untuk merefleksi pembelajaran. Itu yang dikenal sekarang adalah asesmen formatif, ya, asesmen formatif. Jadi lebih kepada refleksi bagaimana kita mengajar itu sudah apa? Baik belum? Sudah sampai belum ke tujuan ini dicapai? Guru Pak ya? Guru bukan kepala sekolah nih. Karena kepala sekolah sekarang tidak ada lagi kewajiban mengajar di Permen terbaru Pak ya. 15/2018. Nggak ada Pak. 6 dan 2018 juga nggak ada. Ya. Tapi kalau misalnya sekolahnya kurang guru boleh kan Pak? Tidak bagus istilahnya? Tidak harap gitu Pak. Pendidik ya boleh ngajar. Ya. Senang Pak. Ya. Saya sering dimonitor Pak Uus. Kalau dulu di Lewi Damar 3 saya 4 tahun 3 bulan lebih ke Pak Uus ya. Dimonitor Pak Uus sama Wilby ya. Itu Pak. Pengawasnya Pak Unta sama Pak Sofian saat itu. Oke Bapak Ibu. Pelaksanaan penilaian dimaksud pasal 3 ayat 1 dilakukan sebelum Pak Dinda ya. Sebelum tadi Pak formatif. Pada saat proses pembelajaran dan setelah pembelajaran itu yang disebut dengan penilaian sebenarnya atau point assessment. Nah, bahasa pinjamannya ke bahasa rotinya point assessment. Penilaian sebenarnya kan gitu Pak ya. Jadi bisa dilakukan sebelum formatif untuk menguji sejauh mana pembelajaran kita, sejauh pembelajaran berhasil, sejauh mana siswa menyerap pembelajaran ya Pak ya. Itu formatif kan bisa dilakukan sebelum Pak. Atau lebih dikenal sekarang untuk siapnya ke diferensiasi itu kan harus ada asesmen diagnostik ya, diagnostik. Itu dilakukan oleh Bapak Ibu bisa di awal PPDB, awal tahun ajaran baru, wawancara dan lain-lain. Misalkan Pak ya, itu tidak harus saya memberi Bapak Ibu, ya. Oke Bapak Ibu, ini. Nah, Bapak Ibu, pengolahannya gimana pasal 7? Pengolahannya Bapak Ibu, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 dilakukan dengan menganalisis kuantitatif dan atau kualitatif terhadap pelaksanaan penilaian yang berupa angka atau deskripsi. Ini sudah dilakukan sebetulnya oleh Bapak Ibu di kemarin meskipun rada paciwe Pak. Banyak Pak pertanyaan Pak. Ini tidak sesuai dengan apa tuh Pak? Leher aja Pak. Mana TP-nya, bagaimana deskripsinya. Akhirnya saya membencarang Pak. Ada yang membuat deskripsi itu copy paste, tapi itu copy paste di Jakarta. Dari ini, kan gitu Pak ya. Yang penting Bapak Ibu menentukannya itu kan di sana ada skala. Mana yang belum cukup, mana yang sudah cukup, mana yang baik dan mana yang sudah melampaui. Itu kan ada kriteria tentu, dan disebut rubrik ya Pak ya, rubrik. Bagaimana nilai itu dituangkan dalam raport yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin, itu bagian tugas nanti Bapak Ibu melaporkan di dalam asesmen tahun ini, ya kan sudah ada penjagaan. Kenapa PPA 13? Transformasi Bapak Ibu, transformasi supaya kita nanti bisa menjemput kurikulum sekolah merdeka, kurikulum merdeka itu Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini pelaporannya bentuknya raport Pak ya kemarin, udah Pak ya, ada nilai pengetahuan, nilai sikap, nilai keterampilan. Wah ini sudah wali kelas, pokoknya sim kuring pun bojo di bumi Pak, Bapak liuk kita nuju muka ya Pak, nuju muka raport K13, udah belum sekolah merdeka ya, SMP kalangan yang 1, Pak Ali ya, Pak Ali dulu, Pak Ali motornya, ya, Pak Nasa ada, oh ya, oh ya Pak, Pak Asep Supara punten ya, kuring di payun, oke Pak. Laporan hasil penilaian yang dimaksud pada ayat 3 Bapak Ibu dituangkan dalam laporan kemajuan belajar. Sudah jelas ini teorinya Pak. Laporan kemajuan belajar, laporan hasil belajar disusun berdasarkan formula penilaian sudah Bapak Ibu lakukan ini.
Laporan hasil belajar dimaksud ayat 2 sedikitnya memuat informasi pencapaian hasil kerja peserta didik. Ya, selain memuat informasi pada ayat 3, laporan hasil belajar untuk PAUD ini Pak, untuk PAUD mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Laporan kita Bapak Ibu dituangkan dalam bentuk rapor atau laporan hasil penilaian lainnya. Ya, Bapak Ibu. Ini pertanyaannya begini Bapak Ibu. K13 itu kontennya, gitu ya Bapak Ibu ya, yang sekarang kita lakukan nih. Tapi nuansanya sudah ke prinsip kurikulum merdeka. Bagaimana dengan asesmen kita nanti dengan kita? Itu Pak, kontennya K13, nuansanya sudah nuansa kurikulum merdeka, asesmen, dan Ibu kasih kurikulum sudah membuat apa namanya Pak, mengatur-ngatur kebijakan nanti Pak, tanggal 8 sampai tanggal 13 Mei Bapak Ibu tetap melaksanakan ujian bagi kelas 3. Tadi sudah dititip oleh Pak Indra, jangan sampai Bapak Ibu ini muncul ke masyarakat yang tanda kutip Bapak Ibu punten ya, ortodok misalnya ya, asik tidak ada ujian, terus dah aku nanti sekolah, ujian iya sih, pilih gitu Pak. Atau minimal kita memberikan penguatan kepada siswa bahwa ujian itu ada bentuknya yang berbeda. Meskipun itu prosedurnya seperti Bapak Ibu melakukan ujian sekolah. Hanya Bapak Ibu nanti pada pasal 13 kita lihat Bapak Ibu itu sudah bunyi Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu. Nah ini pasal 9. Mau nonton nggak Pak nih? Tapi ini bukan bintek, bukan workshop Pak. Karena ada tugas, kalau ada tugas oh nggak bintek baru gitu ya, beda nanti itunya Pak, teknis yang lain. Ini hanya menyampaikan informasi Pak. Punten Pak. Penilaian hasil belajar peserta didik Bapak Ibu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 sampai pasal 8. Nah ini Pak, berbentuk formatif dan sumatif. Nah ini Pak, berbentuk formatif dan sumatif. Tanpa disadari, formatif sudah Bapak Ibu lakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah itu. Meskipun ada yang nanya di teman-teman kita non jauh di sana Kabupaten Lebak. Ada yang nanya Pak, umai formatif? Bukan Pak, tinggal umai formatif. Kalau dulu ulangan harian masuk formatif nggak? Masuk, nggak apa-apa. Ya Pak, masuk. Upami baheula Pak Pausnya, zaman urang baheula sekolah ya. Ada ilang tes formatif, evaluasi belajar hasil akhir atau aman ya sana. Tadi saya katakan Pak, kurikulum itu nggak bergerak sebetulnya Pak. Yang harus bergeraknya itu kita mencapai tujuan itu. Tujuan tidak bergerak. Sama tujuan itu siswa memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap gitu aja. Yang harus gerak diksi kita. Mau bagaimana mencapai tujuan itu. Kan gitu Pak. Sehingga Ibu Bupati dengan bergerak ke sini, gerak sana. Pak, pokoknya gitu Pak. Tapi Bupati pintar menyikapinya Pak. Menyambut baik kurikulum sekolah penggerak untuk Kabupaten Lebak sehingga lahir guru-guru penggerak yang sekarang menjadi kepala sekolah dari guru penggerak. Ya Pak Abdul share. Pak Abdul. Pak Abdul. Terima kasih Pak Abdul dari Sobang ya. Oh Lebak dong. Penilaian formatif dan sumatif Bapak Ibu. Yang kita fokuskan hari ini adalah sumatif Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bicara sarupan informatif, mangga asal ada waktunya Pak. Kalau kita mau fokuskan sekarang sumatif, yuk kita bicara tentang sumatif. Yang jelas saya tidak mau Bapak Ibu semua bicara formatif. Bapak Ibu adalah penilaian untuk feedback ya Bapak Ibu, feedback atau untuk menguji sejauh mana kita melakukan pembelajaran guru ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengukur sejauh mana formatif. Kalau sumatif bisa dilakukan setelah 1 TP atau 2 TP, 3 TP, bla bla bla. Pada semester ini berapa TP kita? Guru-guru. Setiap mata pelajaran kan beda-beda TP-nya Pak. Boleh 1 TP boleh, 2 TP boleh. Tapi piraku Pak Surpakaristea. Hari dina bukuna 8 TP, nu diujikan kan 3 TP. Kan sudah zolim ke siswa. Itu kata Pak Kadis. Ya. Jadi ujung-ujungnya kan rata Pak. Rata. Nilai itu rata Pak ya. Dengan teknik penilaian yang sudah Bapak Ibu kuasai melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif melalui skala Bapak Ibu ya, atau rubrik penilaian yang sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya di rapor ya. Nanti di PPA 13 juga dijelaskan di sana Pak. Asal kita utuh kalau membuka sesuatu.
buka tutup kali gitu Pak. Ya, paus. Oh, Pak Haji Sahimi malah juga ya Pak. Haji Sahimi ya. Oke Pak. Oke, nah Bapak Ibu di sini ada formatif, ya, bertujuan memantau, memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Memantau, memperbaiki proses Pak. Makanya satu lembar tadi saya katakan, boleh Pak. Yang nggak boleh itu yang tidak bikin RPP, ya kan Pak? Kalau saya boleh pinjam begini Pak, apa ya Pak Asep? Udir akutis mas never student gitu kan ya Pak Sastra ya. Ini ada guru bahasa Inggris nih, kepala Abdullah yang pintar bahasa Inggris. Siapa yang berani mengajar, nggak boleh berhenti belajar, kan gitu Pak. Artinya yang satu lembar edaran menteri ya Pak ya, itu 2022 boleh, 21 boleh Pak, satu lembar. Yang lebih dari separuh boleh. Yang penting Bapak Ibu banyak melakukan refleksi pelajaran gitu Pak. Bahkan kemarin Bapak Ibu yang saya tahu Bapak Ibu di Permendikbud Ristek 2015-2018 bahwa tugas kepala sekolah itu wajib melaksanakan manajerial, kewirausahaan dan supervisi teknik ya Pak ya. Manajerial 5 dari mulai perencanaan sampai ke evaluasi, kewirausahaan mulai dari inovatif, ketahanan malangan, kunci untuk sukses, ada jiwa kewirausahaan, jiwa untuk maju, dan supervisi teknik ini bagian yang tidak mungkin harus saya mengajari Bapak Ibu lagi bahwa supervisi teknik adalah bagian dari memberikan pelayanan profesional kepada guru, kan gitu Pak ya, bukan menghakimi guru. Tapi itu. Oke Bapak Ibu, nah ini formatif Bapak Ibu dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengalami hambatan ya dalam belajar. Maka lahirlah pembelajaran diferensiasi. Teori nama Pak Eta jerapah kudu naik. Ini Pak? Bebek kudu naik. Teorinya Pak ya? Tuh orang-orang guru enggak tahu. Dan Bapak Ibu yang sudah baca-baca kalau mereka mengajar. Yang jelas Bapak Ibu semua, guru adalah sosok guru dan di guru dan di tiru. Itu sabeting jeung siswa kumaha carana. Ya, gitu kan, Pak. Bagaimana diferensiasi nanti kita Bapak Ibu boleh nanti Bapak Ibu sharing dengan teman kita semua. Peserta didik informasi mengenai perkembangan belajar. Nah ini Pak. Ini dilakukan diujinya oleh formatif, Pak. Diujinya oleh formatif. Sudahkah itu Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu menyadari sudah itu dilakukan. Ya, sudah dilakukan. Informasi sebagai dimaksud pada ayat 5 digunakan sebagai umpan balik, Pak, umpan balik. Kan umpan balik itu bukan hal negatif saja, positif ya? Positif. Maka di deskripsi muncul anak ibu sudah bisa bla bla bla, perlu pengembangan dalam hal bla bla bla, itu umpan balik namanya. Ya, Bapak Ibu. Digunakan juga untuk guru merefleksikan, meningkatkan efektivitas pelajaran. Oke Bapak Ibu, nah ini mungkin yang Bapak Ibu kita sadarkan ke manajemen kita Bapak Ibu, bahwa penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dimaksudkan tadi pada ayat 3 tujuannya adalah sebagai dasar menentukan kenaikan kelas dan kelulusan Bapak Ibu. Ini yang dibunyikan di pasal 9 ya Bapak Ibu, 9. Dasarnya kenaikan kelas dan kelulusan. Ada yang bertanya begini, Pak, di pos nggak ada Pak kelulusan di sana. Buka lagi di lampiran di sana. Permendikbud 63 2022. Ada Pak di lampiran di sana. Penyelenggaraan kegiatan lain, asesmen atau evaluasi pembelajaran. Kita buka nanti bosnya Pak 63 2022. Sehingga nanti Bapak Ibu di dalam mengarahkan bendahara untuk membuat laporan SPC tidak salah kalimat Pak ya. Biasanya inspektorat lu sok teliti jeli Pak gitu. Kan Pak ya gitu. Salah. Lulusan dari satuan pendidikan Pak ini. Oke. Bagaimana penilaian hasil belajarnya Bapak Ibu siswa dilakukan dengan membandingkan pencapaian pelajaran didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau tadi Pak Asep bicara
Mana KKM-na, kan Bapak Ibu ya. Kalau di kurikulum Merdeka namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada kriterianya, mau pakai skala, mau pakai rubrik dan lain-lain, Pak, ada 40. Nah, silakan kita siswa yang sudah baik itu di rentang mana, di skala mana, di interval mana, kan gitu Pak ya. Itu kriteria ketercapaian ketuntasan pembelajaran. Kalau dulu KKM, Bapak Ibu tanpa sadari bahwa KKM itu menurut para ahli sekolah penggerak Bapak Ibu kurikulum Merdeka itu hanya bias katanya Pak. Ya, ujung-ujungnya pada rapat akhir tahun di katro. Bukan Pak, ya sama lah Pak Us ya. Dulu kan gitu KKM itu. Daripada tapi kan tidak mesti itu kan Pak, ada juga sekolah yang mempertahankan. Terus mencairkan di mana? Mencairkan kan bla bla. Tapi ada kriteria khusus Pak. Karena kenaikan kelas Bapak Ibu lebih memberikan wewenang kelulusan bagaimana menentukan kriteria itu. Ya, secara akademik dan bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Oke Pak. Pasal 10. Saya ke kenaikan Pak ya, langsung nih. Kenaikan kelulusan Pak. Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan yang dimaksud pada pasal 9 ayat 7 mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian hasil siswa. Semua mata pelajaran Pak ya, semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5 dan kelas 6. Kalau SMP, setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama. Bisa disimpulkan oleh Bapak Ibu semua, bagaimana pencapaian peserta didik semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler? Tentunya Bapak Ibu di dalam PPA sudah dibunyikan di sana. Teknisnya beragam. Silakan Pak dari PPA ya Pak. Teknisnya beragam. Sudah kasih kuning warnanya tuh Bapak. Teknisnya beragam, silakan. Mau tulis, mau lisan, mau portofolio, mau proyek dan lain-lain. Yang jelas merangkum semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Saya tidak mengurangi Bapak Ibu semua bagaimana menguji ekstrakurikuler. Ya, Pak sudah dilakukan, ya udah nggak apa-apa. Mau dimasukkan, masukkan untuk membuat indikator bahwa itu bermutu, ya itu bermutu. Sekolah kita bermutu. Prestasi lain silakan. Kriteria lain nanti diatur Pak di dalam kriteria kelulusan di PPA K13. Oke Bapak Ibu semua, ini penentuan kelulusan setiap tingkatan kelas untuk semua sekolah Pak. Jadi Bapak Ibu diperhitungkan kelas 7, kelas 8, kelas 9 Bapak Ibu ya. Kalau di kelulusannya Pak, kelulusan depan ini nilai untuk sumatif hanya betul tadi kata Pak Asep untuk semester akhir pada tingkatan itu, artinya di semester genap ya Pak, atau semester 6 ya, ke-6. Ya. Sumatifnya bukan diambil dari semester 1 dan 2. Di sana muncul bahasa bisa dari ganjil dan atau sumatif satuan pendidikan. Boleh nggak apa-apa kalau memang itu Bapak sudah sesuai, nggak apa-apa. Boleh. 1 atau 2. Dan atau. Ya, dan atau. Jadi bisa 1 dan 2, bisa juga semester 2 dan atau Pak ya. Oke Pak Dindi, terima kasih Pak Dindi. Nanti kita diskusikan Pak ya, diskusikan. Baik, Pak Dindi sudah mengawali. Oke Kang. Pasal 11 Pak ini Pak. Satuan pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Siapa itu? Kalau dulu BSMP, sekarang Badan Standar Kurikulum Asesmen Penilaian apa ya? BS apa? BS KP ya Pak? Ya. Dan asesmen misalnya. Nah Bapak Ibu di pasal 12 inilah. Di pasal 12 itu lahir ini Pak nih, pedoman penyusunan prosedur bentuk penilaian hasil belajar terdidik yang ditetapkan oleh kepala unit yang membidangi kurikulum. Ini yang Bapak Ibu sudah terima yang namanya PPA, Bapak Ibu ya, PPA ini, ya PPA. Nah, saya gunakan hyperlink supaya Bapak Ibu ini utuh Pak. Saya tidak kutip ini supaya utuh. Ya, di sini peserta didik dinyatakan lulus itu adalah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Siapa yang lulus? Siswa itu adalah siswa yang memenuhi syarat ini, Pak ya, yang memenuhi syarat ini AB. Dan mereka
berhak diberikan ijazah. Ijazahnya kapan? Diatur oleh perundang-undangan yang berlaku nanti Pak. Nanti akan keluar lagi Pak perundang-undangan tentang ijazah. Mudah-mudahan nanti bulan Mei sudah keluar Pak ya, sudah keluar. Nah Bapak Ibu, saya kembali ke sini dulu Pak ya, supaya Bapak Ibu punten Bapak Ibu. Nah, di sini Pak, pasal 13. Halo. Pada saat peraturan menteri ini berlaku Bapak Ibu, semua ketentuan mengenai standar penilaian mulai 137/2014, kemudian 53/2015, pokoknya yang membicarakan sarupaning penilaian Bapak Ibu ya. Sebelumnya nih, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23/2016 tentang standar penilaian pendidik dulu kita dijadikan rujukan perundang-undangan ujian sekolah. Nah, Bapak Ibu ini ketentuan mengenai standar penilaian yang diatur di dalam Permendikbud 34/2012 ini SMK Bapak Ibu. Dan terakhir nih Pak, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 43/2011 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah dan ujian nasional oleh pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini ada di pasal 13.